Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas soal gigi, khususnya itu kita akan bahas soal gigi sensitif. Sudah hadir bersama saya narasumber kita, Dr. Gigi Sofi Arnesti Wahab. Halo Dr. Sofi. Iya, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Dokter, kita akan bahas soal gigi sensitif ya dok. Baik. Nah, yang pertama dokter, saya langsung saja. Sebetulnya apa sih gigi sensitif? Kemudian penyebabnya itu kenapa dokter? Kenapa bisa gigi ini jadi sensitif gitu dok? Oke, jadi apa itu gigi sensitif? Jadi pertama-tama gigi sensitif ini adalah permasalahan yang biasanya paling banyak dialami oleh orang. Nah, jadi saya saat praktek itu juga saya banyak menerima keluhan, kok gigi saya kadang-kadang ngilu ya dok ya saat makan makanan tertentu atau misalnya minum minuman dingin gitu. Jadi apa itu gigi sensitif? Gigi sensitif itu adalah hipersensitivitas dentin yang berupa gejala kronik yang berselang dan mengalami rangsangan pada saat dia kena makanan atau minuman dingin, atau misalnya makan minuman yang terlalu asam, kemudian juga bisa karena terkena sentuhan atau terkena uap. Jadi dia berupa nyeri yang ngilu yang berlangsung singkat tapi sebentar. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya itu pertama ada penipisan yang namanya email. Email itu adalah lapisan pertama gigi, lapisan awal pertama gigi. Jadi ketika dia itu terkikis, dia itu lebih mudah sensitif dengan pada saat kita makan minuman suhu tertentu, misalnya suhu dingin, panas, kemudian juga pada saat makan makanan asam atau makan makanan manis. Kemudian juga bisa juga karena kondisi gigi dan mulut, dia itu bisa disebut dalam bahasa kedokteran resesi gingiva. Resesi gingiva itu apa? Jadi kondisi gusinya itu menurun. Bisa disebabkan karena sikat gigi yang terlalu keras, kemudian juga bisa disebabkan karena sikat giginya frekuensinya terlalu berlebihan, itu bisa. Kemudian juga bisa juga itu terjadi karena kondisi tertentu, misalnya asam lambung atau GERD, atau yang bisa kita sebut gastroesophageal reflux disease. Jadi pada saat GERD itu dia bisa meningkatkan risiko penyikisan pada lapisan gigi. Kenapa? Karena pada pasien GERD itu kan asam lambungnya itu naik ke kerongkongan. Nah, karena asam lambung itu naik, keluhannya biasa pasiennya muntah. Jadi cairan yang asam dari asam lambung itu bisa terkena pada saat muntah itu bisa terkena ke lapisan gigi. Jadi dia bisa berfungsi jadi ngikis. Nah, kemudian proses-proses seperti treatment bleaching itu juga bisa membuat gigi sensitif. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan tertentu, misalnya nih, kebiasaan menyikat gigi. Jadi kebanyakan menyikat gigi ini orang beranggapan ketika dia dengan tekanan itu bisa lebih optimal membersihkan, yang mana sebenarnya itu malah membuat penyikisan pada gigi. Kan banyak ya, misalnya kita menyikat gigi yang penting supaya kenceng gitu loh. Saya ngerasa lebih optimal, saya ngerasa lebih bersih kalau misalnya bersihnya itu kenceng. Itu yang ada malah kekikis, gusinya juga keturun. Kemudian juga ada kebiasaan-kebiasaan seperti pemakaian obat kumur itu bisa meningkatkan resiko gigi sensitif. Kenapa? Karena pada dasarnya itu rongga mulut kita itu memiliki flora normal. Flora normal itu dalam artian dia memang ada bakteri, dan bakterinya itu bakteri baik. Nah, ketika kita menggunakan obat kumur dan itu penggunaannya dalam jangka panjang, justru bisa menghilangkan bakteri baik tersebut. Makanya kenapa obat kumur itu juga tidak boleh digunakan sebagai jangka panjang dan hanya pada kasus tertentu. Misalnya pada kasus yang dimana kita tidak bisa melakukan pembersihan gigi secara optimal, misalnya nih, pasiennya post ekstraksi atau setelah melakukan pencabutan gigi. Itu kan agak sulit ya bersihin pada saat kita menyikat gigi, itu boleh menggunakan pembersih dengan obat kumur. Kemudian juga pada kondisi misalnya pasien tersebut baru mengalami kecelakaan, itu bisa, karena kan nggak bisa optimal, dan itu pun juga dosisnya diperhitungkan, jadi tidak boleh dalam jangka waktu yang lama, misalnya maksimal 1 minggu, seperti itu. Kemudian juga bisa juga karena kebiasaan pasta giginya itu mengandung terlalu banyak baking soda atau senyawa kimia yang terlalu asam. Nah, itu bisa, jadi penyebabnya bisa karena itu.
Oke. Kemudian dok, Banyak. gejala-gejalanya apa saja dokter selain gigi? Mungkin terasa ngilu gitu ya dokter ya? Apa saja gejalanya? Jadi pertama yang paling signifikan itu biasa kalau ngilu pada saat terkena makanan atau minuman dengan suhu tertentu, misalnya suhu panas, suhu dingin, kemudian juga makanan yang misalnya terlalu asam, kemudian makanan yang terlalu manis juga bisa, kemudian juga pada saat pasiennya sikat gigi biasa merasakan sensasi yang tidak nyaman. Jadi si kentara yang misalnya kita sikat gigi kok ada rasa yang nggak nyaman ya, itu bisa sensitif. Kemudian juga bisa ciri-cirinya kalau kita menghembuskan nafas lewat mulut aja, ketika gigi itu tersentuh rangsangan sentuhan angin, itu bisa dia bereaksi. Bisa tiba-tiba ada sensasi nyeri. Bisa tuh. Misalkan kita nggak nyangka ya, misalnya kita bernapas lewat mulut aja, kok rasanya kok kayak ada yang nggak enak gitu loh, ada yang ganjel, itu bisa. Kemudian juga ciri-cirinya bisa permukaan giginya itu aus atau atrisi. Aus atrisi itu maksudnya lapisannya itu terkikis secara ekstrim, misalnya karena dia memiliki kondisi-kondisi tertentu, misalnya kebiasaan seperti menggeretakkan gigi saat malam hari, itu bisa. Jadi giginya itu terkikis secara rata, itu permukaan giginya kelihatan biasanya. Itu ciri-cirinya yang paling biasa sering dikeluhkan oleh pasien. Nah, ngomongin soal menggeretakkan gigi tadi ya dokter ya, berarti kan salah satu penyebab ya dokter ya. Berarti sebetulnya kalau menggeretakkan gigi saat tidur itu dampaknya juga berbahaya ya dok? Betul, karena itu namanya kebiasaannya itu namanya bruxism. Jadi dia itu kebiasaannya menggeretakkan gigi atas dan bawah secara bersamaan dengan kuat yang biasanya terjadi pada saat dia tidak sadar atau pada saat dia tidur. Itu bisa menyebabkan karena terkikis. Karena apa, ada gesekan, bahasanya bahasa awamnya itu karena ada gesekan keras yang tidak disadari, itu jadinya terkikis bagian dari lapisan terluar gigi. Ya, makanya kenapa kebiasaan itu, kalau misalnya ada kebiasaan tersebut, biasanya kan orang terdekat yang sadar ya, itu cepat langsung dibawa ke dokter gigi gitu. Oke. Nah, terus ada juga nih dok, katanya perempuan tuh lebih banyak mengidap gigi sensitif. Ini benar apa enggak dok? Perempuan kenapa sih paling banyak mengidap gigi sensitif? Karena pertama-tama ini berkaitan dengan hormon. Pertama, perempuan itu mengalami pubertas atau menstruasi. Jadi pada saat masa pubertas dan menstruasi itu hormon estrogen dan progesteron itu naik. Yang biasanya aliran darahnya itu lebih kencang sampai ke seluruh tubuh, itu juga salah satunya ke jaringan gusi. Makanya kenapa gusi itu gampang berdarah atau misalnya gampang sensitif, kok kadang-kadang nyeri, itu karena peningkatan hormon. Kemudian juga yang kedua, kan kita ketahui ibu hamil. Ibu hamil itu sama juga mengalami peningkatan hormon. Jadi ketika hormon itu meningkat, jadinya semua radang gusi, kemudian lebih gampang berlubang, itu lebih gampang, risikonya lebih tinggi. Apalagi pada saat ibu hamil di trimester awal itu, hormon HCG-nya itu, beta HCG-nya itu naik sekali, itu menyebabkan trimester awal itu biasa keluhannya ibu-ibu hamil itu seringnya muntah. Ya, bisa disebut juga kondisi morning sickness. Jadi pagi-pagi ibunya merasa mual, muntah. Jadi cairan asam lambung yang naik tersebut itu jadinya mengikis area gigi pada saat ibu hamil tersebut muntah. Kemudian juga pada wanita itu kan biasa bisa mengkonsumsi pil KB. Nah, pil KB itu juga mempengaruhi hormon tuh, jadinya lebih tinggi risiko untuk gigi sensitif. Tapi yang saya ketahui sih kalau sekarang itu untuk pil KB yang modern itu ada yang dia tidak begitu membuat lonjakan pada hormon, jadi dia lebih minim. Kemudian juga yang terakhir, pada wanita itu pada usia lanjut kan biasanya ada yang dinamakan dengan menopause. Jadi pada saat menopause itu ngaruhnya kenapa? Pada saat hormon estrogen itu turun, jadi produksi air liur di rongga mulut itu berkurang. Nah, itu ngaruh. Jadinya kalau misalnya kondisi mulut itu lebih kering, bakteri itu jadi lebih gampang berkembang biak. Jadinya gusi sensitif, gigi gampang berlubang. Nah, jadi kenapa sering sih wanita itu mengalami gigi sensitif karena hormon-hormon tersebut, perubahan hormon pada kondisi tertentu yang ada pada wanita. Meskipun biasanya wanita katanya lebih efisien bersihnya ya, tapi karena ada kondisi tersebut jadinya mempengaruhi tingginya risiko gigi sensitif. Oke.
Kemudian dok, apakah gigi sensitif ini perlu dilakukan perawatan dokter? Kan mungkin banyak orang yang ya udah dibiarin aja gitu ya dokter ya, walaupun beberapa kali sering ngilu gitu giginya. Ya, sangat perlu. Jadi perlu sekali aware begitu kita merasa ada sesuatu yang tidak nyaman pada gigi, misalnya kita pada saat mikat gigi nggak enak atau makan makanan tertentu nggak enak, minum minuman tertentu, kok kenapa nih? Jadi edukasi ke pasien itu perlu sekali. Pasien perlu langsung ke dokter gigi, jadi bisa ditangani sesuai dengan penyebabnya. Nah, kapan nih dokter harus pergi ke dokter gigi? Entah apa yang dirasakan gitu dokter? Jadi kapan sih harus dibawa ke dokter gigi itu pada saat pasien itu jelas merasa tidak nyaman pada saat pasien itu makan atau minum minuman tertentu. Kemudian juga pada saat pasien merasa tidak nyaman sikat gigi, kemudian juga pada saat pasien bernafas kok ada rasa sensasi nggak enak ya, itu bisa langsung dibawa ke dokter gigi untuk ditangani lebih lanjut. Atau misalnya pasien memang menyadari memiliki kondisi tertentu, misalnya pasien memiliki gangguan yang berhubungan dengan psikologis. Misalnya psikologis itu kan ngaruh ya, dengan misalnya adanya kebiasaan bruxism yang menggeretakkan gigi pada saat malam hari itu berpengaruh. Kemudian juga misalnya pasien ada kondisi kasus tertentu, misalnya seperti bulimia, segala macam itu berhubungan. Kemudian dokter, apakah ada komplikasinya nih dok dari gigi sensitif? Komplikasi gigi sensitif itu yang pertama jelas hilangnya lapisan pertama gigi, hilangnya lapisan inang gigi, jadi ketika itu terkikis alias tidak ada perlindungan, itu gampang sekali untuk sensitif. Kemudian yang kedua, komplikasinya itu resesi gingiva. Jadi penurunan pada gusi, itu kalau misalnya itu terjadi, bagian akarnya itu bisa terekspos. Jadi sarafnya bisa terbuka, itu ngilu sekali. Kalau misalnya sudah seperti itu, perawatannya ya sudah jadinya perawatan saluran akar, lebih complicated lagi. Kemudian juga bukan tidak mungkin karena awalnya cuma gigi sensitif, jadinya berlubang. Karena kalau misalnya ada lapisan yang terkikis itu kan bisa jadi penumpukan itu lebih banyak, di penumpukan makanan segala macam, apabila tidak tertangani, ketika ada penumpukan itu bisa membuat gigi berlubang. Jadi paling biasa, paling banter, paling umum biasanya seperti itu. Oke. Baik, nah sahabat Eljon, kita sudah tahu ya tadi ya gigi sensitif itu seperti apa saja gejalanya, kemudian juga penyebabnya kita juga sudah tahu, dan kapan harus dibawa ke dokter juga tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sophie. Jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi membahas gigi sensitif, tetap di Eljon Medical Forum. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.